Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kami hormati Saudara Wakil Ketua dan anggota DPR RI, yang kami hormati Saudara Pimpinan MPR RI, yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPD RI, yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, yang kami hormati Saudara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Panglima TNI dan Kapolri, yang kami hormati para Ketua Umum partai-partai politik, yang kami hormati rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, telah hadir 385 orang anggota terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR RI, maka quorum telah tercapai, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPR RI pada siang hari ini memiliki dua agenda, yaitu sebagai berikut. Pertama, pidato Ketua DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2022-2023-2024. Kedua, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 dari meja pimpinan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan, seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 21 Juni silam, pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status pandemi COVID-19 dan beralih menjadi endemi. Kita patut bersyukur sejak awal Maret 2020 kita menghadapi ancaman terburuk pandemi dan kini telah berhasil melaluinya. Pada bulan Juni 2022, WHO menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia termaksud yang terbaik di dunia. Sebelumnya, pada bulan September 2021, Johns Hopkins University juga menyampaikan Indonesia
sebagai one of the best in the world dalam menurunkan kasus COVID-19. Atas capaian ini, marilah kita bersama memberikan apresiasi kepada seluruh komponen bangsa dan anak bangsa yang telah bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Keberhasilan kita melewati ancaman terburuk pandemi COVID-19 adalah hasil kerja bersama, gotong royong dari seluruh komponen bangsa, mulai dari Presiden dan kementerian lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota, tenaga kesehatan, TNI Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan seluruh anak bangsa. Sekali lagi, pengalaman kita sebagai bangsa dan negara membuktikan bahwa dengan dipersatukan dalam semangat gotong royong, kita dapat menghadapi dan mengatasi persoalan dan ancaman sebesar apapun seperti yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Inilah kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong jiwa bangsa Indonesia. Saat ini kita berada dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara secara efektif dalam melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pemerintahan negara ini dijalankan sesuai dengan mandat konstitusi pada cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejak reformasi, praktek-praktek dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin demokratis. Aspek-aspek keterbukaan publik, akuntabilitas, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berorganisasi, dan lain sebagainya. Kualitas demokrasi di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kita semua, seluruh anak bangsa, seluruh komponen bangsa, seluruh pelaku-pelaku demokrasi, pemerintah, DPR RI, MK, MA, BPK, TNI, Polri, lembaga-lembaga negara, serta seluruh rakyat Indonesia, yaitu bagaimana kita melakukan kerja bersama dalam membangun kemajuan peradaban demokrasi di Indonesia. Menjadi komitmen DPR RI untuk meningkatkan kinerja fungsi konstitusionalnya dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI bersama pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan suatu undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam rangka mengatur kekuasaan negara dan aparaturnya, undang-undang yang mengatur pemenuhan hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya rakyat, undang-undang yang mengatur jalannya pembangunan nasional, undang-undang yang mengatur ketertiban umum, dan lain sebagainya. Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk, berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan, tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap berbagai hal yang diatur dalam undang-undang. DPR RI bersama pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusionalnya membentuk undang-undang selalu berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan pandangan.
Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam pembentukan undang-undang maupun dalam pembatalan undang-undang telah diatur dalam mekanisme hukum peraturan perundang-undangan. Marilah kita bangun peradaban politik hukum nasional kita dengan kesadaran dan komitmen yang menempatkan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga kita tidak membenarkan kebiasaan main hakim sendiri, tetapi kita harus membiasakan kepatuhan pada hukum. Pada kesempatan ini, kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang merupakan sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui alat kelengkapan DPR RI sebagai berikut. Komisi 1 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Komisi 2 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 26 undang-undang. Komisi 3 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 6 undang-undang. Komisi 5 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 6 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 5 undang-undang. Komisi 7 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 9 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang. Komisi 10 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 2 undang-undang. Komisi 11 dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 5 undang-undang. Badan Legislasi dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 7 undang-undang. Badan Anggaran dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 1 undang-undang selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Panitia Khusus DPR RI dan Wakil Pemerintah telah menyelesaikan 3 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023. DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan rancangan undang-undang tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu agenda pembentukan undang-undang ke depan yang sangat strategis adalah undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional periode tahun 2025 hingga 2045. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dirumuskan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Untuk periode selanjutnya akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 hingga 2045. Keberadaan undang-undang ini ke depan perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh, sehingga setiap presiden, gubernur, dan bupati wali kota
tidak lagi memiliki visi misi pembangunannya masing-masing. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan tidaklah mudah. Sederet tantangan harus kita hadapi, mulai dari situasi eksternal seperti geopolitik, geoekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lain sebagainya. Dan situasi internal dalam negeri antara lain permasalahan sumber daya manusia, middle income trap, pemerataan pembangunan, produktivitas, hilirisasi industri, pengelolaan sumber daya alam, kerentanan pangan, energi, kemiskinan yang sangat ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan, serta berkembangnya ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu, kita harus memiliki politik pembangunan Indonesia, yaitu kegiatan politik berencana, kegiatan ekonomi berencana, kegiatan sosial berencana, kegiatan kebudayaan berencana, kegiatan karakter bangsa berencana, kegiatan pembangunan daerah berencana, dan semua kegiatan berencana strategis lainnya. Keseluruhan rencana kerja itu harus dapat kita tuangkan dalam desain politik pembangunan yang cakrawalanya menjangkau masa depan, serta menjawab berbagai permasalahan bangsa dan negara. Kita juga harus dapat memahami dan mampu melihat perkembangan dan kecenderungan pada 25 sampai 30 tahun mendatang, baik dari isu demografi, geopolitik, geoekonomi, energi, sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendak zamannya. Pembentukan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dapat menjadi momentum di dalam memperkuat politik pembangunan Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI diamanatkan konstitusi untuk menjalankan tugas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Harapan rakyat adalah kehidupannya yang semakin mudah, kesejahteraannya yang semakin meningkat, serta mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat, sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, dan tentu saja mensejahterakan rakyat. DPR RI pada masa sidang ini akan memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian, fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN, menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, menekankan pentingnya pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif. DPR RI juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Demokrasi adalah alat, pemilu adalah alat
bahwa rakyat sejahteralah tujuannya. Bahwa masyarakat adil dan makmurlah tujuannya. Bahwa rakyat sentosalah tujuannya. Bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya. Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki. Perbedaan adalah alamiah, persatuan adalah perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya. Jadi, marilah kita jaga dan rawat persatuan Indonesia. Fondasi utama kita membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit kiranya bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan. Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo pedot oyot. Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding untuk Indonesia. DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui tugas diplomasi menjalankan misi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik, membangun tata sosial, ekonomi, politik yang humanis dan berkeadilan sosial. Penyelenggaraan sidang umum ke-44 AIPA di Jakarta pada tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 2023 yang lalu merupakan forum ketua parlemen negara-negara ASEAN telah menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang. Pertemuan ke-44 AIPA dengan tema Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN sejalan dengan tema keketuaan ASEAN, yaitu ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Serangkaian kegiatan diplomasi yang akan dilakukan DPR RI adalah untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global. Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024. Tema pembangunan yang telah disepakati untuk dijalankan pemerintah pada tahun 2024 adalah mempererat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pemerintahan periode 2019 hingga 2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN tahun 2020 hingga 2024, serta menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya. Pemerintah harus terus menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan,
dan program strategis nasional di tengah perekonomian global yang belum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif. Sejak tahun 2019, pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya, sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari 10 miliar rupiah hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat, sedangkan 8 miliar rupiah dipergunakan hanya untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan. Menjadi harapan kita semua bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian lembaga akan semakin berkualitas, yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya, yaitu rakyat. Pemerintah di dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024 telah memperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau well-being budget yang mengkaitkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung, di mana anggaran berbasis kesejahteraan menjadi acuan di setiap kementerian lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN. Implementasi komitmen pemerintah untuk menjalankan anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN tahun anggaran 2024 harusnya bisa menjadi legasi penyusunan APBN selanjutnya, sehingga pemerintah yang akan datang bisa ikut serta dan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Pada pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2024 di masa persidangan yang lalu, telah terdapat berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan antara DPR RI bersama pemerintah yang seharusnya telah dirumuskan oleh pemerintah dalam rancangan APBN tahun 2024 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh pemerintah. Besok, tanggal 17 Agustus 2023 adalah 78 tahun Hari Proklamasi Kemerdekaan. Suatu kehidupan masyarakat Indonesia yang digambarkan oleh Presiden Soekarno, proklamator bangsa Indonesia, sebagai suatu kehidupan masyarakat di mana di dalam masyarakat yang demikian itu kita akan cukup sandang dan cukup pangan. Di dalam masyarakat yang demikian itu anakku tidak lagi menderita. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita tidak lagi basah jikalau hujan turun dan tidak lagi kepanasan jikalau matahari terik. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita mudah sekali bergerak dari satu tempat ke lain tempat. Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita mudah sekali menghirup udara segar dari kebudayaan yang tinggi. Dan di dalam masyarakat yang demikian itu, kita akan hidup bahagia menurut cita-cita orang tua di zaman dahulu, tata, tentram, kerta, raharja. Telah 78 tahun lamanya kita membangun kemajuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Berbagai kemajuan telah dicapai bangsa dan negara kita. Indonesia termaksud dalam 20 negara terbesar perekonomiannya di dunia.
masuk dalam kategori negara upper middle income, kita dapat secara bertahan menurunkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kita telah memiliki sumber daya manusia yang handal di berbagai bidang. Kita telah memiliki industri pengolahan nasional. Kita juga telah dapat menjalankan industri strategis. Kita memiliki generasi muda yang berprestasi dan berbagai kemajuan lainnya yang sudah banyak kita capai. Akan tetapi, masih banyak hal yang perlu terus kita kerjakan agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia. Bahkan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia juga semakin terbuka ruang artikulasi peran kaum perempuan dalam segala bidang. Sebagai kemajuan yang dilandasi oleh kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia, bahwa peran kaum perempuan adalah penghargaan harkat dan martabat manusia di segala bidang. Akan tetapi perempuan juga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itulah masih diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum perempuan juga harus memiliki semangat untuk saling peduli dan mendukung terhadap kemajuan kaum perempuan. Karena masa depan dan kemajuan kaum perempuan ditentukan oleh perempuan itu sendiri. Ayo perempuan Indonesia, kita bisa. Selama 78 tahun kita membangun Indonesia, merupakan suatu pekerjaan meletakkan, menyusun, dan merekatkan setiap komponen karya terbaik anak bangsa menjadi suatu bangunan rumah kebanggaan dan rumah kebangsaan Indonesia yang berlandaskan fondasi Pancasila, yang dapat menjamin masyarakat di dalamnya hidup tentram, bersatu, adil, dan makmur. Pekerjaan meletakkan, menyusun, dan merekatkan komponen peradaban menjadi suatu bangunan rumah kebangsaan Indonesia merupakan pekerjaan yang membutuhkan persatuan rakyat dalam semangat gotong royong. Oleh karena itu, marilah kita seluruh anak bangsa untuk selalu mawas diri terhadap pihak-pihak yang dapat menghancurkan ikatan persatuan rakyat Indonesia. Kita tidak ingin ada pihak-pihak yang menghancurkan pekerjaan anak bangsa dalam membangun rumah kebangsaan Indonesia. Bagi bangsa dan negara Indonesia, hanya Pancasila yang dapat mempersatukan kita dan juga menjadi landasan ideologi berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia di dalam perjuangan dan usaha bersama untuk mencapai cita-cita kemerdekaan.
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu tidak dapat terlaksana hanya dengan tuntutan-tuntutan saja, atau dengan kata-kata saja, atau dengan kemarahan-kemarahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Lembaga Pemerintahan, hadirin sekalian yang saya hormati, serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam 3 tahun terakhir, dunia dihadapkan pada guncangan pandemi COVID-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia. Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar tersebut akibat pandemi dengan hasil yang sangat baik. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik. Dan pertumbuhan ekonomi selama 7 kuartal terakhir sejak akhir 2021 secara konsisten berada di atas 5%. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022. Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Semester 1 2023 ekonomi nasional tumbuh 5,1%. Inflasi Indonesia juga semakin terkendali dan mencapai 3,1% sampai dengan Juli 2023. Kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3% PDB, 1 tahun lebih cepat dari rencana awal. Rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% per Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini berada di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1% dan India 83,1%. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang dewan yang kami muliakan. Kita menyaksikan perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko pangan, risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia.
Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan hari depan. Ketahanan pangan dan energi serta transformasi manufaktur menjadi sangat penting. Di sisi lain, industri pertahanan harus dibangun secara kompetitif untuk menjawab kebutuhan pertahanan keamanan Indonesia. Dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Transisi penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau. Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi hijau di dalam negeri. Selain itu, perkembangan digitalisasi dan artificial intelligence diperkirakan akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia termasuk di Indonesia. Disrupsi ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan non-fisik terkait dengan teknologi informasi harus ditingkatkan. Struktur penduduk muda akibat bonus demografi kita manfaatkan secara maksimal. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan pembukaan lapangan kerja yang layak secara masif. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya pada sektor berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, harus terus kita dorong. Perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama transformasi ekonomi. Pembangunan kualitas SDM yang sehat, produktif, dan inovatif juga menjamin inklusivitas serta keadilan terus dilakukan. Maka upaya menghapus kemiskinan ekstrem, stunting, dan pembangunan daerah terpencil harus berhasil. Oleh karena itu, seluruh tantangan global dan nasional harus kita jawab dengan tepat dan efektif. Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental. Hadirin yang saya muliakan serta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa setanah air, mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki, serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga, situasi kondusif dan damai pada pemilu dan pilkada serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural. Selanjutnya, inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8%. Peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Koordinasi yang kuat antara anggota forum tim pengendalian inflasi pusat dan daerah akan terus dijaga. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara rata-rata suku bunga surat berharga negara 10 tahun diprediksi pada level 6,7%. Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal. Harga minyak mentah Indonesia ICP diperkirakan berada pada $80 per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625.000 barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.
Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, yang saya muliakan. Arsitektur APBN tahun 2024 harus mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang. APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang. Maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut. 1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial termasuk penguatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. 2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. 4. Meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam. Dan kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, untuk mewujudkan SDM unggul, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% dari APBN. Tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah 346, saya ulangi, transfer ke daerah sebesar Rp346,6 triliun dan pembiayaan investasi Rp77 triliun. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Tidak boleh kita kendor. Agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dan dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas PAUD, peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja, serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi, kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat
penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun yang diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau dan berkelanjutan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung proyek-proyek strategis termasuk pembangunan IKN. Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan, serta pengembangan kawasan food estate, dan penguatan cadangan pangan nasional. Untuk mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, diantaranya dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi serta efisiensi subsidi energi. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8%. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN, antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan di dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya muliakan, pemerintah juga terus mendorong agar sinergi pusat dan daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1.
harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional termasuk transformasi ekonomi. 2. Mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif. 3. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan APBD. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan. Optimalisasi penerimaan pajak ditempuh dengan pertama, menjaga efektivitas reformasi perpajakan untuk perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penggalian potensi. Kedua, implementasi sistem inti perpajakan serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan. Yang ketiga, implementasi nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan. Yang keempat, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional serta memacu transformasi ekonomi. Untuk peningkatan PNBP terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan, pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan. Dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, pemerintah menjaga pembiayaan tetap prudent, tetap hati-hati, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengembangan skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, lembaga pengelola investasi, dan badan penugasan khusus. Peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU, yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, serta sinergi pembiayaan dan belanja. Pembiayaan investasi untuk peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan ultra mikro, pemanfaatan saldo anggaran lebih untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta peningkatan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien. Hadirin yang saya hormati, sidang Dewan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung transformasi ekonomi dan agenda pembangunan serta melindungi masyarakat dari goncangan, postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan dan melanjutkan penguatan belanja berkualitas serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati. Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur RAPBN 2024 sebagai berikut. Pendapatan negara direncanakan sebesar 2.781,3 triliun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan 2.307,9 triliun rupiah dan PNBP sebesar 473 triliun rupiah serta hibah sebesar 0,4 triliun rupiah. Belanja negara dialokasikan sebesar 3.304,1 triliun rupiah, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.446,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 857,6 triliun rupiah. Keseimbangan primer negatif 25,5 triliun rupiah didorong bergerak menuju positif.
defisit anggaran sebesar 2,29% PDB atau sebesar 522,8 triliun rupiah. Dengan pengelolaan fiskal yang kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka di tahun 2024 diharapkan dapat ditekan dalam kisaran 5,0% hingga 5,7%. Angka kemiskinan dalam rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta indeks pembangunan manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02. Selain itu, nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya. Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia maju berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.